Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar sahabat datang kembali Ustadz? Alhamdulillah. Pada sesi kajian kali ini, semoga Ustadz sehat. Alhamdulillah. Ya, saya dalam kondisi bersemangat sekali nih Ustadz. Setelah kajian sebelumnya membahas Sirah Nabawi ya, sampai masuknya Islam Umar bin Khattab. Itu. Ya, mungkin saya izin buka dulu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pecinta sinyal Islam Indonesia, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan untuk menuntut ilmu pada kesempatan kali ini. Salat serta salam tak lupa mari kita berikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Izinkan saya Muhammad Daris Alusna memandu keberjalanan kajian pada kesempatan kali ini bersama Ustadz Fadil Al-Maki dalam tema Sirah Nabawi. Sudah mulai masuk ke dakwah terang-terangan. Masya Allah. Mungkin kepada Ustadz kami persilahkan Khairan, insyaallah. Termasuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Selawat serta salam kita saling-sajikan di pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabat dan keluarga beliau. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillah dari di akhir episode kemarin kita bahas mengenai masuk Islamnya Umar. Nah, Umar bin Khattab, Masya Allah. Maka setelah Umar bin Khattab memukul adik perempuannya hingga keluar darah. Nah, Umar pun tersentuh hatinya. Dia lihat wajah adiknya, tersentuh hatinya. Ya, kami dah keluar dari agama nenek moyang kami. Emang kenapa? Kira-kira demikian. Mafhum kalimat dari adiknya tadi. Umar ini keras, akhirnya. Tapi hatinya lembut. Orang yang keras, tegas, tapi hatinya memiliki hati yang lembut. Beliau juga setelah masuk Islam dan menjadi khalifah, pernah seorang laki-laki ingin mengadukan kepada Umar mengenai istrinya yang suka cerewet aja, ngomel aja kan. Itu si laki-laki ini ya mungkin termasuk suami yang takut istri lah dalam tanda petik tentunya. Maka dia ingin ngadu kepada Umar. Ini Umar khalifah gimana? Istri saya ini suka ngomel di rumah kan. Saya jadi nggak mood kerja, nggak ini, nggak itu. Begitu dia datang, Umar sedang duduk depan rumah. Dan istri Umar sedang ngomel di dalam rumah. Ngomel. Umar diem. Sama. Akhirnya laki-laki ini ingin mengadu ke Umar, pulang lagi dia. Dipanggil, ada apa? Kok kamu langsung pulang? Kok dipanggil oleh Umar radhiyallahu anhu? Sayyidina Umar, kok enggak jadi ngobrol? Kok langsung pulang? Maka laki-laki ini pun menjawab, ya Umar, untuk apa saya ngobrol ke kamu? Toh kamu juga mendapatkan masalah yang sama dengan saya. Kita sama-sama nggak dapat jalan keluar ini Umar. Maka laki-laki ini pun menceritakan bahwa istrinya itu yang suka cerewet, ngomel segala macam. Umar pun bilang, ya kamu lihat keadaan saya seperti ini, beginilah keadaannya. Umar, ente kan orang yang tegas, ya Masya Allah. Kenapa kamu nggak langsung ya cara diktator ke istri gitu kan, cara keras. Sudah diam, kamu kalau menjadi istri diam di rumah, jangan terlalu banyak ngomel. Maka jawaban Umar, perempuan ini yang membesarkan anak-anakku, yang melahirkan anakku, menyusuinya, membesarkannya, mengurusnya, mengurus juga kebutuhanku. Maka ya haruslah saya bersabar menghadapinya. Di mana harga diri saya kalau saya sampai memarahinya, memukulnya, padahal dia mengurus anak-anak saya. Laki-laki ini pun tersentuh dengan kalimat Umar. Dan laki-laki ini pun memikirkan, benar juga. Istri saya yang ngurus anak ini, itu segala macam. Kalau saya pukul dia, saya jahatin dia. Ya, di mana harga diri saya sebagai laki-laki? Kira-kira demikian mafhum dari kalimat Umar tadi. Maka laki-laki itu pun pulang ke rumahnya dan semakin sabar dia. Jadi Umar orang yang keras, tapi ada rasa yang cepat
menyentuh dalam hatinya, orangnya cepat tersentuh. Umar bin Khattab tadi, beliau keras, tapi kalau dibacakan ayat Al-Quran hukum Allah, itu beliau langsung diam. Ini hukumnya begini, ayatnya begini, itu nggak ada bantah lagi dari Umar bin Khattab. Khairan insyaallah. Maka dia pun bertanya ke adiknya tadi, kitab apa yang kalian baca? Apa yang kalian baca tadi? Adiknya menjawab, ya Umar, sesungguhnya engkau ini dalam keadaan sedang bernajis. Engkau nggak layak untuk memegang Alkitab ini. Engkau tidak layak untuk memegang sahifah ini. Mandi dulu sana, dan selesai mandi baru kami perbolehkan kamu untuk membaca ini. Maka Umar pun mandi dia. Umar mandi, selesai mandi, diserahkan sahifah tadi kepada Umar, lalu dia membaca. Pas dia baca itu surah Taha. Masya Allah. Dia baca surat Taha, Allah berfirman, Taha, ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula. Ila akhiri ayat. Naam. Kemudian setelah Umar membaca ayat-ayat tersebut sampai di innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri, maka dia lihat alangkah indah dan mulianya kalimat-kalimat ini. Di mana Muhammad? Aku ingin temui Muhammad. Khabbab tadi ngumpet di belakang. Khabbab tadi ngumpet yang bawa saifah. Begitu dia tahu Umar udah berubah, dia pun keluar. Dia keluar dan dia bilang, Umar, tahu nggak kamu bahwasanya kemarin Rasulullah pernah berdoa agar Islam dikuatkan antara Umar atau Abu Jahal. Maka ternyata Allah memilihmu wahai Umar. Allah mencintaimu wahai Umar. Sungguh Muhammad ada di rumah Arqam bin Abil Arqam. Itu letaknya di kaki Bukit Safa, dekat dengan Bukit Safa. Dekat dengan Bukit Safa. Enggak jauh juga dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun dia datang ke sana dengan pedang terhunus. Tetap pedang terhunus. Bawaannya itu pedang. Pedang terhunus. Kalau Hamzah tadi kan sering bawa busur panah. Karena pemburu. Kalau Umar suka gelut memang dia bawa. Jadi orang nggak cocok dikit dihajar sama Umar. Dan hajarnya nggak nunggu besok, hajar saat itu juga. Cocok dikit dihajar sama Umar. Dia bawa pedang. Sampailah di tempat rumah Arqam bin Abil Arqam yang banyak kaum muslimin sedang berkumpul di situ semuanya. Begitu kaum muslimin lihat ada Umar, dengar nama Umar aja udah takut, udah merasa nggak nyaman kan? Ada Umar bawa pedang, terhunus lagi, masya Allah, deg-degan semua kan? Kalau bawa pedang masih dalam sarung, masih bisa kita tahannya. Ini terhunus pedang. Ada Umar bawa pedang terhunus di depan rumah kita ini, di depan rumah bin Abil Arqam. Di situ Rasulullah turun langsung untuk menangani Umar, dan beliau minta tolong juga kepada Hamzah. Beliau minta tolong kepada Hamzah untuk menghampiri Umar. Hamzah cocok tuh kan sama-sama. Dua-duanya singa pedang pasir, dua-duanya masya Allah pemberani. Maka Hamzah pun menghampiri Umar dan dipersilahkan masuk, didampingin oleh siapa? Oleh si Hamzah tadi. Kemudian Rasulullah memegang baju Umar dan memegang pegangan pedangnya tadi. Rasulullah memegang baju Umar, memegang pegangan pedangnya. Rasulullah hentakkan, wahai Umar, kenapa engkau tidak menghentikan tindakanmu ini Umar? Apakah engkau mau nanti mengalami apa yang dialami oleh Walid bin Mughirah? Mengalami kehinaan seperti Walid bin Mughirah? Ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Rasulullah berdoa, ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Maka Umar pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Umar masuk Islam. Berkat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, termasuk saat itu juga Nabi mendoakan kokohkanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Semua kaum muslimin takbir semuanya. Allahu Akbar, yang takbir itu kedengaran sampai ke Ka'bah. Allahu Akbar, takbir semuanya. Umar datangnya, mereka agak khawatir dengan Umar. Sebelumnya Umar kemana-mana bawa pedang, ingin bunuh Nabi. Mana Muhammad? Kok ada ketemu Muhammad di situ juga saya bantai kan. Kaum muslimin juga deg-degan semuanya. Ini kalau Rasulullah dibunuh gimana dengan kita kan? Maka setelah Umar masuk Islam, semuanya takbir, semuanya mereka sampai suara takbirnya kedengaran ke Ka'bah. Kemudian tersebarlah berita ini, dan ketika Umar masuk Islam, dia nggak mau gosip yang menyebarkannya dia masuk Islam, nggak mau dia. Dia ingin dia sendiri yang menyebarkannya. Dia nggak butuh ke medsos ke ini, nggak butuh dia, nggak butuh ke orang-orang yang bergosip, nggak. Dia datengin rumah Abu Jahal, rumah digebrak pintu Abu Jahal. Ada apa ini? Allah wassalam, Umar ada apa? Aku masuk Islam sekarang. Maka kemudian pun Abu Jahal tutup lagi pintunya. Semoga menjijikkan sekali kamu. Semoga Tuhan kita menghinakan kamu. Ditutup lagi. Biasanya kalau ada orang masuk Islam, zaman dakwah terang-terangan, ada orang masuk Islam itu akan disamperin oleh orang-orang Mekah dan akan dipukul dia, dijahatin dia. Apalagi kalau diketahuan sama penguasa, pemuka-pemuka Quraisy, siapa masuk Islam, si fulan ambil, kita hajar. Tapi ketika Umar masuk Islam,
Siapa yang masuk Islam? Umar. Mundur semuanya, masuk rumah, tutup pintu. Jangan ganggu jangan ganggu Umar. Maka Umar itu menceritakan dan juga dikisahkan dalam kitab Sirah Nabawiyah yang lain dan juga dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Biasanya kalau ada orang masuk Islam, pemuka-pemuka Quraisy akan mendekatinya, memukulinya, mencacinya dan menghinakannya. Tapi ketika Umar masuk Islam, pemuka Quraisy begitu tahu Umar masuk Islam, disamperin rumahnya oleh Umar dan mereka langsung tutup pintu. Umar jangan masuk, terserah dia mau ngapain. Tapi tetap terjadi ada segerombolan orang yang datang ke Umar dan akhirnya mereka pun saling pukul memukul, terjadi perkelahian, pertengkaran. Umar dikeroyok. Umar dikeroyok nggak tumbang juga. Umar dikeroyok nggak tumbang juga. Dan itu pertengkaran itu sampai zuhur loh, sampai tengah hari, sampai matahari udah naik, sampai udah matahari udah tepat di atas kepala, berarti udah jam 12-an gitu kan. Dari pagi itu berantemnya. Bukan satu lawan satu, ramai lawannya. Mana lagi. Berantem mereka, Masya Allah. Sampai udah tengah hari pun udah pada capek, Umar duduk. Nggak tumbang. Masih duduk. Sekarang siapa yang maju silahkan, maju semuanya. Aku bersumpah pada Allah, andai kata jumlah kalian 300 orang, maka kamilah yang akan melumatkan kalian, atau kalian yang melumatkan kami. Ini kalimat-kalimat balaghah, mau jumlah kalian berapapun nggak ada ngaruh bagi saya. Luar biasa. Frontalnya Umar yang dengan masuk Islamnya Umar, semakin kokohlah Islam. Maka terjadi 3 peristiwa. Yang pertama, 3 peristiwa ini dalam waktu yang sangat dekat, dalam waktu sebulan. Yang pertama, Abu Talib menolak perundingan dengan kaum kafir Quraisy. Yang kedua, masuk Islamnya Hamzah. 3 hari masuk Islamnya Hamzah itu masih down mental, kena mentalnya orang Quraisy itu. Masih goyang mental mereka, tiba-tiba Umar masuk Islam. Hamzah keras, masuk Islam, tapi nggak sefrontal Umar. Masuk Islam, kemudian Hamzah mendampingi Rasulullah. Enggak sampai datang ke rumah pemuka Quraisy. Tahu enggak saya masuk Islam? Enggak. Kemudian masuk Islamnya Umar. Nah, lalu Abu Talib melihat ini Quraisy udah enggak main-main lagi nih. Quraisy udah macam-macam nih. Maka Quraisy pun, Abu Talib pun mengumpulkan semua kabilah Bani Hashim. Dikumpulkan semuanya anak keturunan Hashim semuanya yang masuk Islam ataupun yang tidak masuk Islam. Sehingga terbagilah Bani Hashim itu kepada mereka beriman kepada Nabi. Mereka beriman kepada Nabi dan mereka membela Nabi. Ada Bani Hashim yang mereka tidak beriman pada Nabi, tapi mereka membela Nabi. Ada golongan yang ketiga, Bani Hashim, tidak beriman dan tidak membela. Satu orang aja. Abu Lahab tadi itu. Terbagi menjadi 3 akhirnya. Bani Hashim. Kemudian mereka lihat Abu Jahal udah jahatin Rasulullah. Kemudian juga Walid bin Mughirah juga sudah. Kemudian Abu Lahab juga walaupun internal, dan juga Uqbah bin Mu'ayyid tadi juga sudah menyakiti Rasul. Mereka lihat ini cara mereka menyakiti Nabi bukan lagi dengan cara melempar kotoran, menghina, mencaci, tapi melempar batu ke kepala. Abu Jahal ingin melakukan demikian, tapi udah mulai mencekik dan tujuannya untuk membunuh ini. Sehingga Bani Hashim dikumpulkan semuanya, kita siap untuk membela anak keturunan kita ini. Apapun yang dia bawa, tapi dalam menjaga kabilah kita nggak boleh Bani kita dijahatin oleh orang luar. Nah, dan semuanya sepakat, kecuali Abu Lahab tadi. Quraisy pun setelah kena mental mereka, dalam waktu sebulan terjadi 4 peristiwa besar. Yang pertama ditolaknya perundingan dengan Abu Talib. Yang kedua, masuk Islamnya Hamzah, masuk Islamnya Umar, dan mereka lihat Bani Hashim dah sepakat mereka semuanya, dah kumpul mereka semuanya. Ini nggak mungkin bagi kita untuk menyerang mereka. Kalau terjadi peperangan antara Bani, kita kumpul orang Mekah semuanya, memerangi siapa? Memerangi Bani Hashim, habis kota Mekah. Peperangan, tumpah darah, banjir darah, dan internal mereka rusak, eksternal mereka rusak. Internal mereka banyak yang meninggal, terjadi pertempuran. Eksternal mereka, perdagangan mereka nggak dipercaya lagi. Mereka susah untuk diplomasi lagi kan. Ini nggak can ini nggak benar nih kayak gini nih. Gimana? Akhirnya pun mereka sepakat untuk mengadakan pemboikotan. Silakan akhir dibaca. Boikotan kalau di sini dikepungnya Nabi dan ahli rumahnya. Pertama, tatkala orang-orang Quraisy melihat Islam tersiar di antara kabilah-kabilah, mereka mengambil keputusan untuk membunuh Nabi. Mereka kepung beliau dan ahli rumahnya di Mekah, dan mereka tahan makanan-makanan untuk Nabi dan keluarganya. Dan mereka bersetujuan memutuskan tidak mau menerima perdamaian dari pihak Nabi sekalipun, melainkan apabila golongan Nabi menyerahkan beliau kepada mereka untuk dibunuh. Ya, golongan itu yakni Bani Akhi. Setelah mereka lihat nggak ada cara untuk menyakiti Muhammad nih, maka mereka pun memboikot Bani Hashim. Jadi mereka boikot Bani Hashim.
Bani Hashim, nggak boleh ada yang berteman dengan kalian, nggak boleh ada yang menikah dengan kalian, nggak boleh ada yang jual beli, nggak boleh berkumpul, nggak boleh masuk ke rumah kalian. Dan juga nggak boleh berbicara dengan kalian. Ini lebih parah dari COVID berarti. Nggak bisa bicara, nggak bisa chatting. Kalau zaman sekarang nggak bisa chatting. Kecuali kalian secara sukarela menyerahkan tuh si Muhammad tuh. Kalian serahkan, karena kan tadi Bani Hashim sudah sepakat untuk bela Nabi kan, kecuali kalian serahkan Muhammad tadi untuk kami siksa, kami bunuh atau terserah sama kami. Maka diboikot lah, nggak boleh jual beli, nggak boleh menikah, nggak boleh kumpul, nggak boleh bicara, nggak boleh masuk ke rumah mereka. Sehingga selama 3 tahun, mereka pun terisolasi di Syi'im Abu Talib. Syi'im Abu Talib namanya. Syi'im itu seperti satu perkampungan. Di suatu perkampungan Bani Hashim dinamakan dengan perkampungan Abu Talib. Dan Rasulullah beserta seluruh Bani Hashim tinggal di situ. Seluruh Bani Hashim, Masya Allah, dari Abbas, Hamzah, Abu Talib dan semuanya anak keturunan mereka, semuanya tinggal di situ, nggak bisa ngapain. Mau makan pun mereka tunggu musim haji itu. Kadang-kadang musim haji mereka beli makanan, datang dari kafilah luar. Tapi jahatnya orang jahiliyah pada masa itu, yang kaum kafir Quraisy yang belum beriman pada masa itu, mereka beli makanan dari luar itu. Mereka beli, dan kalau ada orang-orang yang mau yang mau coba untuk menjual dengan diam-diam, karena nggak boleh jual beli kan, diam-diam mereka ingin jual nih ke Bani Hashim, harganya melambung tinggi, nggak ini juga, nggak jalan juga. Maka mereka pun dengan pintar dan juga dengan cerdik, orang-orang Bani Hashim coba untuk beli makanan dari kafilah-kafilah yang datang dari luar. Namun tetap juga ada beberapa yang bisa memberikan makanan kepada Bani Hashim, seperti Hakim bin Hizam, karena dia masih keluarganya Khadijah, keponakannya Khadijah. Ketahuan dengan Abu Jahal. Nah, kemudian setelah mencoba untuk bermusyawarah dengan Abu Jahal, datang Abul Bakhtari melerai antara Abu Jahal dengan Hakim bin Hizam tadi, dan Hakim ini pun bisa memberikan gandum kepada Ummuna Sayyidatuna Khadijah. Maksudnya ada memang beberapa cara untuk bisa mendapatkan makanan, tapi susah. Dan dalam waktu 3 tahun diboikot. Itu capeknya luar biasa. Hingga setelah selesai pemboikotan itu, Abu Talib pun sakit, kemudian meninggal. Udah tua, udah berumur, udah sepuh banget, diboikot, nggak bisa menikmati makanan ini, itu. Kemudian nggak boleh ngobrol dengan orang luar, dikucilkan. Kalau ada yang ngobrol, nanti bani-bani yang lain marah semuanya. Ini ada yang Bani Makhsum nih mau ngobrol, nanti dikucilkan oleh bani-bani yang lain. Maka dalam pemboikotan tersebut, Rasulullah bersama para pengikut beliau dan juga bersama bani beliau, keluarga besar beliau dalam keadaan susah. Pertanyaan kita, untuk apa Allah berikan kesusahan? Ini jadi satu fiqh sirah tentunya yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Kenapa Allah nggak berikan kemudahan aja? Kan biarin aja Rasulullah mudah mendapatkan kesenangan, sahabat dapat kesenangan, gampang untuk berdakwah. Kenapa ada kesusahan? Sama kayak antum, ngapain capek bikin skripsi, tesis segala macam mau kuliah kan? Ngapain antum ngafal Quran capek, hilang hafalan, ngafal lagi susah, ngafal balik lagi kan? Karena sesungguhnya sunnatullah kita dalam kehidupan ini ada namanya ubudiyah. Ubudiyah itu beribadah. Dan dalam ibadah itu ada taklif, beban bagi kita. Seperti kita di 10 akhir Ramadan ingin bisa untuk mencari Lailatul Qadar. Terus kita banyak ibadah, kita coba lihat mana di masjid mana ada qiyamul lailnya, ada itikafnya. Kita baca dalam sehari semalam 5 sampai 10 juz. Capek tentunya akhi kan? Apa faedahnya di situ? Ada taklif, ada beban. Jadi buat adik-adik sekalian, akang-akang, bapak ibu yang sedang menghafal Al-Qur'an, kemudian ya Allah, saya ingin jadi da'i seperti Dr. Zakir Naik, biar saya bisa bantah orang-orang yang membenci Islam. Tapi kok kayaknya menghafal Quran sih nggak berat, namun butuh perjuangan. Kenapa harus ada perjuangan? Kenapa nggak mudah kemudian langsung dakwah kan? Inilah yang namanya ta'lif, beban, tanggung jawab kita dalam beribadah, sehingga dengan capeknya kita beribadah, letihnya kita beribadah, maka akan semakin membesarkan pahala kita akhir. Ada emak-emak nanya ke anak gini, dalam sebuah kajian ibu-ibu, tiba-tiba ada emak-emak nanya, Ustaz, kenapa orang yang hafal Quran pahalanya gede banget? Dia nanti bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran, bisa memberikan syafaat ke 10 orang ahli keluarganya. Kenapa gede banget? Saya bilang, Bu, ngafal Quran itu nggak susah, berjuangnya yang Masya Allah. Karena dengan perjuangan yang berat, maka akan memberikan pahala yang besar juga akhir. Jadi para sahabat mereka adalah orang-orang yang bersih hatinya, yang mereka siap untuk berjuang bersama dengan Nabi.
Jadi ada 3 poin kenapa Rasulullah penuh perjuangan dalam dakwah beliau, terutama di Mekah tadi kan, di Madinah juga sama. Namun di Mekah dimusuhin oleh kaumnya sendiri. Sedih banget. Iya. Yang pertama tadi ubudiyah, yang kedua ta'lif. Yang pertama memang ibadah sunatullah, yang kedua ta'lif. Dalam ibadah itu ada beban. Salat itu kan lumayan meletihkan, tarawih yang 8 rakaat meletihkan, 20 meletihkan juga. Yang ketiga, untuk melihat siapa orang yang benar-benar imannya dan siapa yang berpura-pura sih. Ada orang yang bilang, "Oh, insyaallah saya akan akan kokoh beribadah selama 10 akhir Ramadan. 2 rakaat tarawih lalu tidur." Berarti imannya cuma pura-pura doang, enggak ada. Antum misalnya pengen menunjukkan keseriusan antum melamar si fulanah, misalnya kan. Tapi antum enggak cari kerja, enggak usaha apa. Jadi nggak ada keseriusan nih gitu kan. Antum kalau kapan kira-kira menikah? Masya Allah. Sebentar lagi semoga. Sebentar lagi. Tentunya kan ada keseriusan kan. Ada keseriusan. Tidak seperti orang berpura-pura. Kapan menikah? Ya sebulan lagi. Ya persiapan nikah nggak diurus. Ini nggak ada semua. Berarti nggak serius itu kan. Maka akhwat yang mau menikah jangan terima laki-laki yang nggak serius. Yang kalau memang cuma janji-janji jangan. Tapi yang mau ngajak ke penghulu silakan dia terima. Nah, yang ketiga untuk membedakan mana orang-orang yang beriman, mana orang-orang yang pura-pura. Baik, jadi dalam pemboikot ini berlangsung selama 3 tahun dan di situ kita fahamin. Kemudian setelah ada beberapa orang Quraisy yang mencoba untuk menyelesaikan masa pemboikotan, mereka malamnya kumpul dulu tuh, namanya Zuhrah, insyaallah. Dia kumpulkan temannya, ini kayaknya nggak benar boikot ini. Emang selain kita ada lagi nggak yang nggak setuju? Coba kita cari lagi. Dia cari lagi yang ketiga. Ternyata orang ketiga ini setuju untuk menyelesaikan boikot ini. Cuma kita 2 aja nih, soalnya yang kita hadapin kaum kafir Quraisy ini kan. Oh enggak, ada yang ketiga kemarin. Kumpul lagi 4, 5, akhirnya berkumpul lah mereka. Besoknya di waktu duha, dia maju ke depan Zuhrah ini. Ini enggak benar nih boikot nih, kasihan nih. Ini mereka kan masih keluarga, masih sanak famili kita juga. Abu Jahal begitu dengar tersebut, apa ngomongin sama dia orang kan? Ada enggak yang setuju boikotnya selesaikan? Yang semalam udah sepakat, angkat tangan mereka semuanya. Kami enggak setuju. Ini kita selesaikan boikot ini kan. Kami nggak setuju boikot ini berterusan, kita selesaikan boikot. Abu Jahal bilang, ini kalian semalam pasti udah musyawarah, pasti udah rapat nih kalian semalam kan. Abu Jahal udah curiga dia. Singkat cerita, kemudian mereka pun coba untuk menghadirkan Abu Thalib. Dan Abu Thalib mengatakan, kata Muhammad, kata keponakan saya, piagam pemboikotan itu udah dimakan rayap. Kecuali tulisan Allahnya. Benar dimakan rayap. Benar kata keponakan saya demikian. Maka Abu Jahal pun mengatakan, gimana kok misalnya kita cek? Ya silakan cek. Kalau apa yang dikatakan oleh keponakan saya Muhammad itu benar, udah dimakan rayap, maka kalian harus hentikan boikotan ini. Tapi kalau misalnya keponakan saya tadi itu bohong dia, silahkan terserah apa yang mau kalian buat sama dia. Abu Jahal pun mengatakan, ini baru adil nih. Ini baru adil. Jadi tunggu-tunggu. Mereka lupa. Nabi itu jujur lah. Iya. Dan nggak pernah bohong sekalipun. Nabi sangat jujur, nggak pernah bohong sekalipun. Semua Bani Hashim tenang semua mereka. Emang iya dimakan rayap? Deg-degan mereka kan? Emang bener nggak sih dimakan? Karena kalau misalnya dimakan rayap, nggak dimakan rayap, Muhammad kita serahkan, nama Bani kita jelek nantinya. Emang bener udah dimakan rayap. Maka kemudian masuklah mereka ke dalam, dibukalah piagam tadi aja. Ketika dibuka, ternyata benar, udah dimakan rayap kecuali tulisan Bismikallahumma. Mereka mengenal Allah, tapi mereka nggak tahu Ar-Rahmanir Rahim. Mereka tahu apa itu Allah, mereka tahu. Bismillah mereka tahu, tapi nggak tahu apa Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian setelah mereka melihat dimakan rayap, maka ya pemboikotan itu berakhir, disobek oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu akhi, kaum Quraisy pun coba datang lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih datang lagi? Masih datang 3 kali. Yang pertama ditolak oleh Nabi. Yang kedua Abu Thalib juga marah yang kedua kan, karena mereka pengen tukeran anak sama Nabi kan, tukeran pemuda kan. Yang ketiga datang lagi mereka. Ini nggak bener nih kayak gini. Tapi sebelum mereka datang yang ketiga ini, kita coba sedikit menyinggung Abul Walid. Ada kisah Abul Walid yang dia coba diutus kepada Rasulullah, tapi nantilah kapan kita bahas mengenai Abul Walid. Mereka utusan yang ketiga ini kan. Lalu Nabi mengatakan kepada mereka, mau nggak kalau saya ajarkan kepada kalian satu kalimat yang jika kalian mengucapkannya, maka kalian akan menjadi raja bagi orang Arab dan orang-orang non-Arab.
kalian akan menguasai orang-orang Arab dan orang-orang non Arab. Aduh, mau banget itu harusnya. Iya, harusnya mau banget mereka kan. Abu Talib pun panggil Rasulullah. Maka Abu Talib mengatakan, wahai anak saudaraku, ini ibnu akhi, ini adalah pemuka-pemuka kaummu. Karena tuh leader-leader semua datang tuh ke Abu Talib kan. Mereka berkumpul karenamu. Mereka hendak memberi sesuatu kepadamu dan mereka hendak mengambil yang lain darimu. Mereka hendak mengambil sesuatu darimu, mereka hendak mengambil yang lain darimu. Lalu Abu Talib memberitahukan kepada beliau apa yang mereka tawarkan tanpa ada pemihakan kepada salah satu pihak. Yakni mereka menawarkan kalau Muhammad tuh pengen jadi raja, kita angkat jadi raja dia. Kalau dia butuhkan wanita, silahkan ambil siapapun dari orang Quraisy ini, wanita Quraisy ini. Dan kalau mereka apa sih yang Muhammad itu mau? Apapun yang diinginkan oleh Muhammad, kita akan berikan nantinya kepada Muhammad apa yang diinginkan, tapi hentikan dakwahnya itu. Maka Abu Talib mengatakan, ya Muhammad, ini kaum kafir Quraisy datang memberikan sesuatu dan dia ingin mengambil yang lain juga dari yang lain juga dari kamu. Yani agar kamu berhenti dakwah. Nah, sekarang gimana Muhammad? Saya enggak pihak sana, enggak pihak sini. Itu kata siapa? Kata Abu Talib. Sekarang terserah kamu Muhammad. Kemudian maka Rasulullah pun mengatakan seperti kita bahas tadi. Rasulullah mengajak mereka untuk mengucapkan satu kalimat yang kalau mereka ucapkan, mereka akan menjadi raja, menguasai orang Arab dan juga orang non Arab. Abu Jahal, apa itu Muhammad? Maka mereka pun memikirkan juga kan, ini apa nanti ini ya? Masya Allah. Imbalannya juga banyak itu akhi. Imbalannya juga akan diberikan banyak sekali selain hal-hal yang kita sebutkan tadi. Yang kalau dakwah Nabi hanya ingin menjadi raja, maka akan tergoda. Kalau dakwah Nabi hanya harta saja, maka akan tergoda. Tapi di sini fikih sirah menjelaskan bahwa dakwah Nabi itu murni akhi. Tidak dikotori oleh kepentingan dunia. Kalaupun memang ingin jadi raja kan bisa berdakwah juga, tapi Nabi ada wahyu dari Allah yang mengatur bagaimana dakwah yang benar. Lalu Nabi mengatakan, kalian harus mengucapkan la ilaha illallah dan meninggalkan apa yang kalian sembah selain dia. Semuanya tepuk tangan. Oh Muhammad, semuanya tepuk tangan mereka semuanya. Orang-orang pemuka Quraisy semua tepuk tangan. Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan sesembahan itu hanya satu saja? Agama kamu ini aneh sekali. Kemudian, demi Allah, orang ini tidak memberikan sedikit pun dari apa yang kalian kehendaki. Udah, kita pergi aja lah, ini nggak ada hasilnya kita ngobrol sama Muhammad ini. Kemudian, Allah berfirman, Sad wal Qur'ani zizzikr, balillazina kafaru fi izzatin wa shiqaq. Mereka itu dalam keadaan sombong dan sangat permusuhan yang sangat-sangat sengit. Demikianlah akhi, bagaimana utusan-utusan yang datang kepada Abu Talib tidak menyurutkan semangat Nabi untuk berdakwah, bahkan beliau menolak mentah-mentah apapun yang mereka tawarkan sebagai imbalan. Tapi akhi, efek dari 3 tahun diboikot Abu Talib tadi dalam keadaan letih. Demikian juga Khadijah. Kemudian setelah peristiwa ini Abu Talib meninggal dan Khadijah meninggal. Bagaimana dakwah Nabi? Nah, kita akan sama-sama lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Silakan. Siap, Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Ustadz. Banyak sekali hikmah yang kita dapatkan dari peristiwa pemboikotan, dari mulai masuknya Islam Umar, pemboikotan, dan sampai nanti mungkin di episode selanjutnya bakal melanjutkan kisah Nabi yang tentunya menjadi hikmah bagi kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak, semoga mendapat banyak manfaat bagi para cinta sinyal Islam Indonesia. Kita tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.